minggu depan tanggal 28 itu kan libur. Nah, kalian maunya libur atau diganti? Ya apa nih, Zul? Tanya teman-teman dulu harus nanti saya Ya, putusin sekarang. Ini ya, saya share materinya. Sekarang kan pertemuan kelima ya. Pertemuan kelima itu tugasnya nanti ini ya. Jadi Johnson bab 3 sama bab 4 ini. Nah, pertemuan ketujuh ini yang libur ya. Yang libur itu ada tugas di buku Johnson nomor 1 sampai 6, terus baca buku modul ajar di buku modul ajar itu nomor 1 2 3 ya. Ini bab 3 tapi ya. Ini bab 3. Bab 3. Nah, bab 2-nya itu boleh dikerjakan, boleh enggak sembarang kalau ini. Nah, nanti kalau memang libur, enggak ada pengganti ya, ini baca sendiri. Nanti kalau tadi saya coba di kelas A, saya rangkap maksudnya yang jelaskan ini enggak nutut ya waktunya ternyata. Jadi 100 menit itu ternyata hanya cukup sampai di sini memang. Ini sedikit ya. Tadi saya berusaha masuk bab 5, sudah kurang 5 menit baru beberapa halaman di sini ya. Jadi memang nggak bisa kalau ini saya gabung hari ini selesai gitu, maksudnya pertemuan 5 sama 7 ini. Nah, memang harus. Nah, ini pas libur ya, apa Nuzul? Mau libur apa mau diganti ini, Nak? Yang ini bisa baca sendiri sih ini sebetulnya. Iya Bu, asinkron gitu boleh tak Bu? Boleh. Iya. Ya tapi kan kalau libur memang libur, nggak wajib diganti sebetulnya. Jadi di presensi kamu nggak harus ngisi, nggak perlu presensi kan kalau libur. Iya. Jadi ya mau coba dhewe ae, tapi gak di absen. Iya Bu, libur aja Bu kalau gitu. Ya. Yo, ono libur. Kenaan libur loh. Iya Bu, enak libur. Baca sendiri aja di rumah ya. Aku tak balas di WA semuanya. Saiki tak buka buku Johnson. Buku Johnson ini. Nah, bab 3 dulu ya. Bab 1 2 kan saya minta ringkes ya, di ringkes. Nggak tahu sudah dikumpulkan atau belum? Masuk dikumpulkan atau belum, Nizul? Itu belum masuk ke tugas Bu, katanya dikumpul pas offline. Iya, kalau pas ini aja offline itu ya. Ringkesan bab 1 bab 2 itu ya. Iya. Ditulis di buku nanti saya cek. Saya bab 3 ya, bab 1 bab 2-nya Anda tulis rumus-rumusnya diringkes saja. Nah, bab 3 ini sekarang. Nah, ini bab 3.
Bab 3-nya sini itu bab 2-nya buku saya, buku modul ya. Sampel, geometri, dan random sampling. Jadi kalau data multi biasanya nulisnya seperti ini ya. X-nya sampai N, X, N kali P, jadi pengamatannya N, variabelnya P ya. Nah ini berarti kalau ini pengamatan pertama misalnya Surabaya, pengamatan kedua Malang, terus sampai ke N Situbondo misalnya gitu. Terus variabelnya jumlah penduduk usia 60 tahun ke atas, ini jumlah penduduk usia balita misalnya gitu ya. Jadi di sini ini disebut Surabayanya tok. Jadi X1 transpose Surabaya dengan misalnya dua variabel usia di atas 60 sama usia balita. Tadi ini Malang usia di atas 60 sama balita, kita nulisnya seperti ini. Kemudian ini contohnya misalnya ini berarti N-nya 3, ini variabel 1, variabel 2. Misalnya ini kelas A, kelas B, kelas C gitu ya misalnya ya. Terus ini misalnya apa ya, jumlah lakinya 4, kelas A, perempuan 1, jumlah laki minus 1 gitu ya. Ini jumlah perempuan, jumlah laki cuma gitu ya, kelas A. N-nya 3, variabelnya 2. Kalau misalnya saya tulis seperti ini, berarti ini di kelas A itu ada 2 variabel laki perempuan, di kelas B juga ada 2 variabel laki perempuan. Ini kelas C gitu ya, nulisnya seperti ini, pengamatan 1 atau kelas A. Jadi kalau pengamatan dia pakai X ya di sini, sama seperti atas tadi, ini pengamatan 1, 2 sampai N. Terus ini rata-ratanya tinggal dijumlah bagi 3. Jadi kalau rata-rata berarti ke bawah ya, min 1 4 tambah min 1 tambah 3. Lalu kalau digambar di sini ini rata-ratanya. Jadi rata-ratanya bentuknya vektor 2, ini 2, ini 3 gitu ya. Nah, ini X1-nya, ini X2, ini X3. X1 itu 4 sama 1 kan tadi di sini. Jadi ini variabel 1, ini variabel 2. X1 4 sama 1, X2 min 1 sama 3, maka di kiri min 1 sama 3, X3 3 sama 5 ya. Ya, 3 sama 5. Terus ini rata-ratanya di sini kalau digambar ya. Terus kalau kita memandangnya dari variabelnya seperti ini ya. Jadi ini berarti variabel penduduk usia 60 ke atas sama manula sama balita di kota Surabaya. Ini adalah variabel manula sama balita di kota Malang dan seterusnya. Ini adalah variabel manula balita di kota Situbondo dan seterusnya. Jadi kalau nulis variabelnya maka di sini X11, X21 ya. Kan tadi ini adalah variabel manula sama balita di kota Surabaya. Misalnya ini manula di kota Surabaya, ini balita di kota Surabaya gitu ya. Nah, sampai sebanyak ini berapa gitu ya variabelnya. Nah, ini adalah N measurement dari first variabel, banyaknya pengukuran dari variabel. Oh, ini adalah manula. Oh, ini manula di kota Surabaya, manula di kota Malang, sampai manula di kota Situbondo gitu ini. Kalau nulis Y transpose ya, gimana Y itu isinya ini. Lalu contoh 3 ini sama seperti tadi ya, cuman dia gambar Y-nya ya kalau ini ya. Jadi Y-nya tadi, Y-nya kan ini ya, 4 min 1 3, jadi 3 dimensi. 4, Y1 ini 4 min 1 sama 3, jadi gitu gambarnya. Y2 1 3 5, jadi Y2 ini 1 3 5 gitu ya. 3 dimensi. Ini Y1 4 min 1 3, Y2 ini. Jadi ini, nah ini dikalikan 1 ya, XI kalikan 1, ini dikasih contoh X, karena X nya tadi ada 2,
balita sama manula ya. Maka ini rata-ratanya kan tadi 2 ya. Ini rata-ratanya 3, tadi sudah dihitung kan rata-ratanya di atas 2 sama 3 di sini. Nah ini rata-ratanya 2 sama 3 ya. Nah gini. Nah gitu. Nah karena rata-ratanya ketemunya 2 sama 3, berarti ini rata-rata manula, ini rata-rata balita. Nah di sini mau dikalikan 1. Nah, ini dikalikan 1, 1, jadi yang 2 tadi menjadi gini, ini yang rata-rata ini manula, ini balita ya, dikalikan 1 jadi ini, maka D-nya itu Y1-nya, jadi ini hubungan antara variabel sama pengamatan ya. Nah variabelnya tadi kan 4 min 1, 3 ya untuk manulanya, di 3 pengamatan dikurangi ini ketemu ini, kalau ini balitanya 135 dikurangi rata-rata balitanya ketemu ini. Maka di sini X1-nya 222 dikali yang ini. Nah, 33 tapi kok 2 0 gitu untuk ditunjukkan ya. Kemudian Y1 itu kan ketemunya ini, maka 222 ditambah ini, Y2 tadi berdasarkan data adalah 135, maka dia ketemu ini, maka nanti ini sama ini yang mau gambar ya, plot ini. Nah ini ada 2 D1 sama D3 yang ini, jadi D-nya akan ketemu sama ini, D-nya ya, min 2, 0, 2 sama dengan ini disebut D-nya jaraknya. D2, D1-nya itu ini 2 min 3, 1, 2 min 3, nah ini digambar di sini nih, D1, D2, D3-nya ini sampai D3 ya, nggak ada D3 pada cuma D1, D2 nanti ini. Nah ini example 3.4 menghitung Sn dan R dari D ya, division vector itu D ya. Nah ini D1 transpose kali D1 itu sama dengan S11, ini kan ketemu 333 ya, dari sini tadi ketemu 333, mana ketemu 333, nah ini ketemu 333 tadi ya. Maka di sini bias sampel ini kita pakai S ya, sampel varian kovarian matrik tidak berbias ya, dengan cara 1 dikurangi N-1 kalikan ini. Ini general variance, ini kalau variance-nya pakai S, isinya seperti ini masing-masingnya. Masing-masing sel isinya seperti itu ya. Kemudian generalized sample variance seperti ini, determinannya itu disebut general sample ya. Determinan dinamakan generalized sample-nya, determinan S. Ini cara mencarinya, evaluasilah generalized varian, berarti menghitung determinannya 2 kali 2 kan mudah. Kemudian ini contoh-contohnya aja, ini ketemu 0,8 dari rumus korelasi. Rumusnya di sini ada korelasi ya, di atas tadi rumusnya korelasi, diingat ada kovarian dibagi akar varian ya. Rumus korelasi di sini, mana rumus korelasi? Ini rumus korelasi. Rumusnya saya sebentar, ini bukan rumusnya. Rumusnya sendiri mana? Oh ya, oh ini loh rumusnya ya.
Ini rumusnya ya. Kovarian dibagi akar varian. Ini rumusnya. Ini contoh pemakaiannya. Nah ini min 2,3, ini S-nya, ini kan S-nya dibagi akar ini 14 sama ini akar ini. Varian X1 sama varian X2. Nah, kembali ke tadi. Berarti disuruh ngitung korelasi, rumusnya korelasi diingat kovarian dibagi akar varian. Maka ketemulah dia kovariannya 0,4, jadi kok 0,4? 4 dibagi akar 5 dikali akar 5. Atau 4/5 ya, berarti akar 5 kali akar 5 kan 5. Jadi ketemu 0,8. Nah, ini karena kovariannya 0 ya di sini. Maka pasti ketemu 0 ya, dibagi berapapun. Ini kovariannya 4. 4 dibagi 5 kali di akar D, 4 dibagi akar 5 kali akar 5. Ini karena ini min 4 ya sama. Min 8 ketemunya ya. Eigenvalue-nya, ini ada eigenvektor, eigenvalue kita kan sudah ya, eigenvektor, eigenvalue. Gambar nanti kalau praktikum nggak tahu bisa nggak yang ngeluarin gambar-gambar, susah kali softwarenya mungkin nggak ada. Ini example 3.9 tunjukkan bahwa determinan S itu 0 untuk ini. Nah, Anda cari dulu ya S-nya. S-nya di sini bisa nggak nyari S Anda, matrik varian kovariannya? Ini kan X-nya pengamatannya ada 3, X-nya ada 3, ini rata-ratanya ya. Berarti ini tunjukkan ini sama dengan 0 ya. Maka di sini dengan cara seperti ini, nah ini ketemu S-nya ya. Mudah sekali nyari S, ini berarti varian dari X1 ini. X1, ini X2, ini X3, rata-rata X1 3, jadi variannya ketemunya ini kovarian, ini kovarian, ini varian, ini varian. Nah, sekarang dihitung determinannya. Ternyata determinannya ketemu 0. Sini namanya determinan itu adalah tadi generalize ya, nama lainnya. Ini nama lainnya determinan S itu adalah apa tadi dia bilang generalize ya. Ini generalize sample variance. Determinan bisa dengan cara n-1 pangkat min p kali volume, tapi volumenya nyarinya susah ya. Ini volumenya susah kan nyarinya. Enak pakai cara biasa aja, pakai rumus SIJ tadi. Nah, ini sudah ketemulah ini tadi 0 ya, setelah dihitung. Nah, ini bisa dibuktikan ketemu 0. Dan 3.10 ini berarti N-nya 5, X-nya ada 3 ya, P-nya 5 kali 3. Nah, ini juga tunjukkan dia sama dengan 0 lagi ya. Kalau dia sama dengan 0 berarti tidak penuh ya pangkatnya ya. Ini tadi 3 kali 3, ini juga 0 ya. Berarti ini pengamatannya 3, P-nya banyaknya variabel P itu juga 3. Ini pengamatannya 5, P-nya 3, ini juga 0. Ini ditunjukkan dengan cara ngitungnya pakai cara ini. Karena 3 berarti ketemunya 3 kali 3. Nah, ini ditunjukkan 0 juga. Bisa dipelajari sendiri. Kemudian ini example 3.11 ilustrasi hubungan antara ini ya, determinan S sama determinan R ya. Diketahui S-nya seperti ini, S itu pasti simetri ya, maka variannya 4, 9, 1 di sini.
Nah, R-nya berarti 1. Ini bisa dicari sendiri R-nya ya, dengan cara tadi rumusnya ini pasti 1 ya, sininya. Ininya pasti 1 sama kan nggak iso deh. Ini 1, 1, 1. Nah, ini setengah ini dari ini ya. Ini kan dari 3 ini ya. Posisinya 1 sama baris pertama, kolom kedua. Ini baris pertama, kolom kedua. Di sini berarti 3 dibagi akar 4 sama akar 9. Akar 4 itu 2, akar 9 3. 3 bagi 6, ya, ketemunya setengah ya. Saya sini. Ini. Nah, ini 3 ini kan kesini sama kesini ya. Nariknya Anda anunya ya. Jadi 3 itu ini dibagi akar 4 sama akar 9, ketemu setengah. Ini juga gitu, 1. Ini sini sama sini ya berarti ya, yang ini. Ini berarti akar 4, 2 sama akar 1, 1. 1 dibagi 2 setengah ya. Nah, ini simetri. Kita cukup nyari ini sama ini aja. Yang ini segitiga bawah ini akan sama dengan segitiga atas ya. 2/3 itu berarti 2 ini ya, yang ini. 2 ini dibagi, tarik garis ini sama ini, berarti 9 sama 1 ya. Akar 9 3. Jadi 2/3 ketemunya ini. Sekarang determinan S ketemu 14. Determinan R ketemu 7/8. Maka berdasarkan rumus ini tadi hubungannya pakai rumus ini. Nah, disuruh ngitung ini. Determinan S merupakan perkalian S11 kali determinan R. Ternyata cocok ya. Oke, sekarang 3.12. Total sampel variannya di sini tinggal dijumlah. Kemudian dari X sampel 3.9 ketemu S-nya ini, maka total sampel variannya di sini 5 ya. Suruh ngitung total sampel ya. Kalkulit ini. Kalkulit. Suruh ngitung. Ketemu sekian sama sekian. 3.7 sama 3.9. Kemudian enak buku Johnson ini ya, detail ya, dari semua buku multivariat itu paling enak buku Johnson. Jadi rumus-rumusnya itu detail, ditulis semua. Nah, ini example 3.13 ya, diketahui N-nya 3, P-nya 3. Oh, dari example 39 ya. Nah, ini diketahui B-nya diketahui ini ya. Ketemulah ini C, ketahui ini. Nah, ini ketemulah ini, sampel minyak ini, sampel variannya ini. Ketemulah sampel kovariannya ini ya. Ngecek nanti ini bisa dibaca sendiri. Ini ya. Nah, ini soalnya yang dikerjakan tadi nomor 3.15 sama 3.19 ya. Iya deh, 3.15 sampai 3.19. Ini enggak ya, gambar 3.15. Ini yang buat PR sama 3.19 ya. Ini repeat exercise 3.14, jadi Anda suruh ngulangi lagi ya. Ini pertanyaannya itu ini, datanya aja dirubah ya. Lalu 3.19 ini. Nah, ini
ini yang dikumpulkan nuzul ya, nuzul ini sama ini ya nuzul nanti yang dikumpulkan ya, bab 3 2 nomor saja bab 3. Lalu bab 4 itu menguji distribusi normal multivariat ya. Kita masih ingat kalau dia 1, nah itu seperti ini ya. Kalau 1, kita belajar PMS ya, ini ada akar, ini pangkat 2. Kalau pangkat 2-nya hilang, dia diletakkan di depan akar. Kalau nggak pakai pangkat 2, tapi kalau Anda nulis ada pangkat 2-nya berarti di belakang akar gini ya. Kemudian E pangkat min, X min mu sigma, terus ini dikurung pangkat 2 bagi 2, ini adalah distribusi normal univariate ya. Nah sekarang sifat-sifat univariate ya. Kita masih ingat dulu belajar peluang, belajar standar tabel normal baku ya, plus minus 2 plus minus ini ya 1,96 itu dibulatkan sama dengan 2 itu akan 95% ya. Alfa 5% masih ingat kan, plus minus 1,96 ya. Nih. Jadi ini. Nah, kalau dia plus minus 52 begini. Nah ini plus minus itu ketemu 95% ya. Kita biasa 1,96 kan kalau Z itu kan mu-nya 0, sigma-nya 1. Kasus khusus dari X. Kalau ini kan X ya. Nah, ini X. Kalau Z itu ini pasti tengahnya ini 0 kalau Z. Tapi kalau X kan enggak sembarang. Ini dari minta hingga sampai tak hingga ini angka mu-nya ini. Kalau dimasukkan ke Z kita bisa tahu ini 0, ini 1. 0 ditambah 2 kali 1 jadi 2 atau 1,96 ya. Kalau ini minus, ini 0. Kalau di Z ini 1. Jadi 0 dikurangi 2 kali 1 minus 2 atau 1,96. Minus plus minus 1,96 itu ketemunya sekian ya. Oh, biasanya dalam bentuk peluang. Nih. Ini peluang. Nah, peluang gini. Kalau 1 berarti ini plus minus angka 1 0,68. Bisa pakai persen, bisa pakai peluang. Nah ininya kita rubah seperti ini ya. Ini kalau ini kodok bisa sebelah ini loh. Kan barang ini kodok yang bedanya ambil itu benar HP ini kodok gak jelas. Jadi X menu di sini kasih bawah apa nih? Terus ini variannya diinvers jadi varian gini, terus ini nggak pakai plus. Itu kalau sudah P ya, ininya P. Kalau ini kan masih P-nya 1 ya, nggak pakai P. Ini kan hanya normal gini. Nah kalau sudah multi, ini belum multi, ini Juni ya. Kalau multi yang ini 43. Kalau sudah multi nulisnya seperti ini. Nah ini NP. Jadi jadinya kasih huruf P, ini mu, ini sigma. Kalau enggak multi nulisnya gini tok ya. Selama ini mu sama sigma kuadrat beda ya. Ini kasih P depan N, terus ini jadi sigma. Nggak perlu pakai pangkat 2 ya, sigma gitu. Sini ada P muncul ini. Nah ini contoh jadinya seperti ini. Kalau P ya, bedanya 2pi, akarnya sudah hilang ya. Tadi kan ada akar itu pangkat 2, makanya dikasih P per 2, terus ini determinan ya, bukan harga mutlak tapi determinan, akarnya hilang jadi setengah, kemudian ini jadi min X min mu transpose tadi sigma inverse X min mu per 2. Ngikuti rumus awalnya. Rumus awalnya kan gini. Tinggal ngikuti rumus ini. Cuma akarnya dihilangkan. Ini kalau uni kan ini uni. Nah kalau banyak ini tinggal nulisnya seperti ini. Tetap fx cuma di dalamnya ini hitam ya, bold. Kalau ini dalamnya enggak bold ya. Nah ini bedanya. Kalau enggak bold berarti 1, kalau bold berarti banyak. Nah, jadi seperti ini contoh
Kalau bivariat normal B itu 2 ya. Nah, berarti P-nya 2. Maka dimisalkan mu X1, mu2 X2, ini varian X1, ini adalah varian X2, ini adalah korelasi ya, atau kovarian kali ini. Korelasi X1, X2. Harus ada korelasi ya kalau banyak. Kalau lebih dari satu. Tapi pada saat univariat kan kita nggak ada korelasinya ya. Nah, ini ada korelasi. Bentar ya. Oke. Selanjutnya ini tadi. Nah, ini ya. Akhirnya kita kan perlu inverse ya tadi dari rumusnya ya. Kita lihat rumus. Nah, ini kan ada inverse ya. Sigma inverse. Nah, kita cari inverse-nya. Cara nyarinya inverse masih ingat determinan dulu, ini determinannya. Ini determinannya segini, ini determinan. Determinannya tuh ini kali ini dikurangi ini ya. Terus ini ditukar gitu kan kalau determinan inverse ya. Ditukar ini kasih minus. Kemudian korelasinya itu rumusnya seperti ini ya. Sigma 12 sama dengan ini. Sigma 12 ini adalah korelasi kali rumusnya ada di mana rumus korelasi? Ada di sini rumus korelasinya. Jadi korelasinya itu kovarian itu adalah, kan kita tahu rumus korelasi itu adalah kovarian dibagi akar varian. Maka kovarian adalah korelasi dikali ini kan gitu ya. Mana tadi rumus kovarian? Di atas ya tadi ya. Oh, di bab 3 tadi ya. Jadi karena korelasi itu kovarian dibagi akar varian, maka korelasi adalah maka kovarian adalah ini mana tadi? Nah, maka kovarian adalah korelasi kali variannya ini. Sudah ingat ya rumus ini? Maka ini yang tadi determinan tadi bisa menjadi seperti ini. Ini kan soalnya pangkat 2 ya di sini. Maka ini
kovariannya pangkat 2, jadi korelasinya pangkat 2, ini menjadi varian, ini menjadi varian, jadinya seperti ini. Sehingga ini X min mu yang di atasnya eksponensial, ini kan di atas eksponensial ya. X min mu transpose kali ini ketemulah hasilnya seperti rumus 4.5. Sehingga jadi karena determinannya tadi ketemunya ini, maka kita bisa substitusikan inverse-nya ini dan ini ke dalam rumus 4.4 ini ya. Nah, ini masuk ke sini. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau 2 ya, X1, X2 ini hanya X1, X2 ya. Kalau banyak ya apa ini. Jadilah seperti ini rumusnya. 1/2pi akar ini, balik ke sini ya. 1/2pi, P-nya 2 ya. 2 bagi 2 kan 1, maka ini jadi 2P saja di sini. Nah, terus akar ini kali eksponensial ini. Nanti di soal yang saya beri tugas itu Anda tinggal masukkan aja angka-angkanya di sini. Jadi rumus 46 ini nanti dipakai ya. P ini kalau 0, kalau korelasinya 0, gambarnya seperti ini ya. Kalau korelasinya 0,75 antara X dan Y, di antara X1 X2, itu gambarnya seperti ini. Jadi gambar 42 itu variannya sama tapi korelasinya 0. Kalau ini variannya sama tapi korelasinya 0,75 ya. Beda ya gambarnya. Nah, nggak tahu untuk bisa gambarin pakai software apa ya. Nah, lanjut. Ini mencari kontur ya, gambar kontur ya. Kalau gambar kontur kan memang agak ini ya. Nih, ke sini gambarnya ya. Mencari dulu ini gitu ya, ininya. Terus nanti digambar di sini ya. Terus ini distribusi linear, biasanya ini materinya ditulis di sini. Soal ini apa gitu ya. Nah, misalkan A itu 1, 0, 0, 0, maka ini X1 ya, karena yang lainnya 0. Yang angka satunya kan hanya di sini. Ini X1, A transpose mu jadi mu ini. Ini kan karena yang terus A sigma A transpose sigma A jadinya ini. Ini bisa dibaca sendiri, A-nya diketahui seperti ini, matriks A-nya kalikan mu jadinya ini. Ini matriks A ini disebut matriks A ya. A kali X ya. Nah, A itu dari sini, ini 1, ini min 1, karena ini ada 3 berarti ini 0. Terus ini berarti 0, ini 0. X1-nya nggak ada, ini 1, ini min 1. Maka ini ketemu A ya, ini disebut A. Di A kali mu ketemunya ini, A dikalikan matriks ini, kalikan ini, ketemunya ini. Gitu. Misal ini ada 5 ya P-nya. Tentukan distribusi X1, X2 ini dipecah-pecah ini bisa dibaca sendiri. Kemudian ini sampel X sampel 4.6, ini 3. Tarik anunya, P-nya, pengamatannya nggak tahu ya. Nah, ini 3 kali let X adalah 3 variabel N dengan mu dan sigma, ini sigmanya ini. Kemudian apakah X1 dan X2 independen? Nah, ini nanti ada di soalnya ya. Bagaimana dengan X1, X2 dan X3 gitu ya. Nah, ini dipecah dulu untuk bisa tahu. Jadi X1 dan X1, X2 dan X3 mempunyai kovarian 0, oleh karena itu X1 dan X3 independen ya. Implikasinya X3 independen, implis ini maka ini juga independen. Kemudian ini kondisional divariate kan.
Kita belajar ini nanti apa sih, menguji distribusi normal. Ini bisa dibaca sendiri, kombinasi linier. Nah, ini multivariate normal likelihood. Ini kalau mau dicari distribusi bersamanya ya. Ini tadi jadinya seperti ini kayak tadi ya. 1 per sigma, karena ini ada N jadinya ini NP per 2. Kalau tadi kan kita nggak ada N-nya ya. Karena dikali itu tadi. Kalau tadi kan nggak ngali-ngali, kalau ini dikali. Kalau tadi cuma per ini, per ini, per ini. Kalau dijadikan satu semua jadi dikali. Lalu ini maksimum likelihood. Nah, sampling distribusi. Nah, sekarang mengevaluasi suatu distribusi ya, normal apa tidak di sini. Berarti caranya ini 4.9 kita pakai gigi plot ya. Ini diurut ya. Ada 10 pengamatan. Order dari kecil ke besar ya, ini diurut. Kemudian ini 1, misalnya ini urutan ke-1 ya. 1 kurangi setengah dibagi 10. Ketemulah sekian ya. Coba ini. Ini berarti berapa? Hitungnya 10. Nurul, ada Nurul? Nurul bisa ngitung? Bawa kalkulator Nurul. Dan nama Nurul, Kanusil ya, Nurul siapa namanya? Iya, Bu. Iya, coba ini dihitung, ketemu berapa? Kenapa Nurul gambarnya enggak? 95. Iya, bisa ya ini ya. Ini dari data ya, observasi. Jadi dari observasi kalau ini harus urut. Jadi kalau indeksnya dikurung berarti diurut. Kalau indeksnya ini nggak pakai kurung berarti belum diurut. Nah ini melihat tabel ya. Masih ingat lihat tabel normal? Ya, ketemu min 1,649. Ini saya harus buka 2 ini ya. Ntar saya buka. Konsen dulu ya. Kok saya buka lagi 2 ya. Materi. Oh, nang kene bukunya. Kita coba lihat tabelnya ya.
tabel di belakang untuk ngecek tabel Z. Supaya Anda tahu cara lihat tabelnya. Kebetulan ini tabelnya hanya yang positif ya. Nah, yang negatif nggak ditabelkan. Nah, saya butuh ini 0,05 ya yang atas. Atau ini aja tadi muncul 0,95. 0,95 dengan ini kan, jadi yang ini negatifnya, yang ini positifnya, kan gitu ya. Yang ini negatifnya, yang ini positifnya. Kenapa kok gitu? Ini kan naik 10 ya, kebetulan aja, tapi nggak mesti gitu ya. Ini kebetulan karena ini ditambah ini 100, karena datanya 10 sih. Sehingga kan dia jumlahnya 1. Ini kalau ditambah ini 0 kan gitu. Nah, kita lihat yang paling bawah dulu, 0,95. Berarti ngelihatnya di sini 0,95 ya. 0, kan ono yang persis enggak 0,95. 0,95 itu di sini. Nah, ini karena dia enggak persis, kan ini kita butuhnya 0,95 persis ya. Ini angkene kurang, di situ kebanyakan. Nah, yang ini kan kurang, yang ini kebanyakan. Jadi kita ambilnya 1,6 ya. Nah, ini jadi 1,6, ini 4 sama ini tengahnya gitu ya. Nah, berarti ini minusnya ya. Udah bisa ya. Oke, sekarang ini di sini disebutkan bahwa ini mana ya penjelasannya. Bentar. Yang 50% dari data ya. Di sini menguji normal. Oh, ini ya, evaluating bivariate normal. Nah, ini mengevaluasi apakah dua variabel itu normal apa tidak. Ini dengan cara menggunakan ini ya, saya cari. Nah, ini. Jadi kalau ini transpose dikali matriks varian kovarian dikali yang bukan transposnya yang lebih kecil sama dengan 5, berarti normal ya. Kalau tidak, berarti tidak normal. Oke, kita kembali dulu ke tadi ya. Semuanya di situ ternyata yang saya cari. Nah, ini udah bisa kan ya ini ya, Kiki plot namanya. Jadi semua ini namanya Kiki plot. 3 kolom ini disebut Kiki plot ya. Nah, let us now construct the Kiki plot and moment is apparent. Jadi ini Kiki plotnya digambarkan di sini. Namanya aja ada kata plot ya. Jadi ini ada 10. Nih. Nah, ini ada 10 titik 1 2 3 4 5 10. Nah, ini gambarnya dari kolom 1 sama kolom 3 ya. XJ ini min 1 sama min 1,645. Itu yang ini kira-kira ya, nomor 1. Terus dan seterusnya ya. Ini nomor. Ini berarti jadi ini yang XJ, di sini yang KJ ya. Nah, berarti ini sama ini gitu ya. Nah, the step untuk ya, jadi langkah-langkah untuk membuat Kiki plot itu sebagai berikut. Di sini dijelaskan. Yang pertama disusun dulu data aslinya dari kecil ke besar ya. And their corresponding value dengan ini. Terus dipasangkan sama kolom kedua ya. Tadi ini sudah dihitung sama Nurul ya. Cara ngitungnya ada rumusnya ini. Rumus ini. Jadi ini dipasangkan sama ini dipasangkan sama ini. Terus nanti ini dari Z.
Nah, ini langkah pertama kan gitu ya dengan rumus ini. Lalu hitung dengan normal standar yang ketiga. Tadi kita sudah cek normal standar yang kolom ketiga ini ya. Lalu yang terakhir plot ya, plot pasangan Q sama X ya. Sudah gitu toh. Kiki plot not particular information unless the sample size in moderate to large for instance n lebih besar sama dengan 20. Ini yang kedua, Kiki plot untuk data radiasi ya. Ini ada 40 datanya, terus ini radiasinya belum diurut, ini data aslinya. Jadi langkah pertama nanti Anda urutkan dulu datanya. Di situ belum diurutkan datanya sampai 40 dari kecil ke besar. Ini kan masih belum urut ya kalau kita lihat datanya. Nah, ini sama dia udah ditulis gini aja. Nah, ini rumus korelasi Wikiplot. Nah, ini Wikiplot tes normal 5, 10, 15, 20. Ini kalau ukurannya 5, N-nya 5, maka seperti ini. Kalau N-nya 10, signifikan level ya. Lalu ini korelasi koefisien untuk normal. Nah, ini kita mau di sini nih. Nah, saya mau checking ini. Apakah ini normal ya? Cek untuk data di exercise 14 itu normal apa tidak. Kita lihat datanya. Sudah lihat 2 file apa 1 file sekarang? 1 file ya, Mas? 2. Oh, belum. Sekarang Belum 2 file. Nah, ini sudah terlihat 2 file. Oke, saya mau nyari exercise 14 ya. Exercise 14. Ini bab 4. Bab 2. Nah, ini bab 1. 14 ya. Nah, 14 ini datanya sudah terlihat. Nah, dia hanya ngambil sales ini sama keuntungan ya. Jadi hanya diambil ini toh ya. Ini sama ini. Nah, ini rata-ratanya untuk penjualan sekian. Rata-rata untuk profit itu sekian dolar billion dalam satuan billion ya ini. Ini rata-rata penjualan sama ini rata-rata keuntungan. Ini matriks varian kovarian, berarti ini variannya penjualan, ini variannya profit, ini kovariannya penjualan sama profit. Nah, di inverse ketemu ini ya. Nah, dari tabel 3 appendix ya itu ketemu 1,39. Jadi nanti kita harus ngecek ini. Nah, ini yang disebut 2 ini tadi adalah variabelnya karena hanya diambil 2 penjualan sama profit, jadi variabelnya 2. 5 itu memang harus 5%. Kita cek tabel 3 appendix ya di sini. Tabel 3. Tabel 3 appendix. Nah, ini tabel 3, ini tabel 5, ini tabel 4, ini tabel 3. Nah, kita cari from tabel 3 dalam appendix dengan P-nya 2, ini ya, P-nya 2, ininya 5 ya. 5%, Mas, 50% ya. Itu ketemu 1,39 ini. Nah, harus 50% ya, berdasarkan rumusnya di sini nih. Harus kurang dari, nah ini tergantung P-nya. Kalau P-nya 3 ya lihat sing 3, berarti 2,37. Tapi lihatnya kolom ini semua ya. Kalau P-nya 4, 3,36 dan seterusnya. Nah, ini
Ketemu 1,39 kan sudah. Terus kembali ke data tadi. Datanya tadi adalah di 14 ya. Soal 14. Ini kok example soal ini. 14. Nah ini kita cari satu-satu. Ini kan ketemunya ini ya. Jadi ini dari rumus ini ya. Rumus ini X min mu transpose. Terus ini inverse-nya X min mu harus lebih kecil ini. Nah kita setelah dihitung, jadi ini X1, X2 kurangi mu, mu-nya tadi kan ini 155,6 untuk penjualan, untuk keuntungan 14,70. Jadi ini nanti dihitung X1-nya itu dari sini 108,28 ini. Ngambil dari data ini. Terus 17,05 ini adalah untuk perusahaan Citigroup. Ada 10 perusahaan ya. Nah, dimasukkan ke rumus ini. Setelah dihitung ternyata dia lebih besar dari 1,39. Harus lebih kecil ya. Nah, itu untuk Citigroup. Nah, untuk yang General Electric itu ketemu 0,30. Untuk yang American International Group itu ketemu 0,62. Jadi tinggal diganti ininya ya, X1, X2-nya. Jadi kalau General Electric tinggal ganti X1 ini dengan 152,36 penjualan, lalu profitnya ganti dengan 16,59. Ini juga gitu ya, terus dihitung dikali biasa, maka akan ketemu 0,62 dan seterusnya ya. Ada 10 ini pertama ketemu 1,61, 1 ya, ini 2, terus ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 ya. Nih. Masing-masing sudah dihitung sama Johnson. Nah, sekarang yang kurang dari 1,39 itu hanya 4 ya. Ini sama ini kan diurut ya. Ini mau urut ya. Oh ini. Kan ini 1 sampai 10. Nah, ini yang kurang dari 1,39 itu 4 ini. Ini diurut ya. Jadi tadi yang General Electric jadi nomor 1 karena paling kecil ya, kan diurut dari kecil. Tadi yang Citigroup 1,61 kan ketemunya di sini. Nah ini kan 1,61 Citigroup. Citigroup itu kalau di ranking urutan kelima di sini di 1,61. Tapi dia lebih besar dari 1,39. Jadi mulai nomor 5 sampai ke bawah itu lebih besar dari 1,39. Sehingga karena yang kurang dari 1,39 itu hanya 40, di sini disebutkan apa tadi ya, ini ya, and this point fall outside the 50% contour. The remaining 9 points, 9 poin berikutnya ketemu ini. Jadi ada 4 jarak itu yang kurang. Kenapa ini disebut jarak? Kan kita ngitungnya GIJ ya, rumus tadi ya. Jadi disebut jarak ya. Nah ya disebut jarak, Anda biar tahu. GIJ rumusnya. Oh ini loh, ini kan jarak ya GIJ. D itu distance, jarak ya. Maka dia bilang distance ya. Rumus 432 ini sama dengan rumus ini ya, cuman ini enggak ditulis jarak ya, X min mu transpose ini juga jarak itu XJ, gimana dikasih J ya, XJ transpose dikasih J nya jalan dari 1 sampai N ya, di 1 ya. Nah ini karena ada 4 jarak yang kurang dari 39, proporsinya ini 0,4 di sini ya, 40%. Data yang jatuhnya di sekitar 50% kontur. Jadi paling enggak 5 ya. Kalau 5 kan pakai sama dengan ya. Ngerti maksudnya? Ini pakai sama dengan. Jadi minimal 50% ada sama dengan. Jadi 50% paling enggak 5 baru dia disebut normal ya.
The data within 50% control. Jika observasi normal berdistribusi normal, maka kita akan berharap kira-kira itu separuh, karena ada 10 di sebelah kanan ini, 10 pengamatan, 50%-nya kan 5. Jadi harusnya 5 yang ada di sekitar kontur, yang jatuh di sekitar kontur. Karena ini cuma 4, berarti dia nggak normal ya. This difference in proportion might ordinarily provide evidence for rejecting. Jadi karena proporsi perbedaan itu kurang dari 50%, maka rejecting ditolak ya, bahwa ini adalah bivariat normal. Namun di sini disebutkan bisa aja karena ukuran sampel kita yang terlalu kecil, jadi 10 itu terlalu kecil. Jadi di sini disimpulkan data ini tidak berdistribusi bivariat karena diamati hanya 2 ya. Kalau 3 trivariat, biasanya nggak ada istilah tri, paling banyak itu bi sama multi ya. Kalau lebih dari 2 sudah multi, kalau 2 masih sebut bi, kalau 1 kan kita zaman PNS ya, sekarang multi kan nggak mungkin 1, minimal 2 lah di multi itu ya. Oke, ada yang ditanyakan, jadi seperti itu. Ini sudah, sekarang berikutnya. Nah, ini cara membuat Kiki plot. Yang pertama disusun dulu jaraknya dari kecil ke besar ya. Cara ngitung DI-nya ada rumusnya ya. Berarti harus dicari matriks varian kovarian IP-nya. Nanti dimasukkan satu-satu, XJ, J-nya. J1 masukkan ini, J2 masukkan yang kedua sampai ke 10 gitu ya. Kemudian gambar pasangan antara ini sama ini, di mana ini adalah contohnya ini ya. Nah, ini misalnya. Kan gambar kedua, yang pertama itu kolom ini, yang kedua itu ini Q, P, J setengah N, DJ, di mana DJ itu ini. Nah, kita cek sekarang ini 0,10 dari mana? Kita lihat dari sini ya, pakai tabel square ya. Nah, dihitung ini N-nya 10 dikurangi 1 ditambah setengah dibagi 10. Tolong dihitung ketemu berapa? Arsa, dihitung nggak? Nih, N10 kita pakai ini yang pertama, kurangi 1 ditambah setengah bagi 10, piro Arsa? 10 dikurangi 1 ditambah setengah dibagi 10, berapa nak? Yang lain tolong biar agak cepat. 9,5. Ketemu berapa nak? 9,05. 9,05. Ya. Ini dari P-nya 2 ya. Ini mau N 10 dikurangi 1, 9. 9 ditambah setengah dibagi 10. Ketemu berapa jadi? 0,95. 0,95, benar. Ngomong 0,95 Cik Angel, mau ngomongnya piro Arsa mau? Karena aku kok bingung. Ini loh nak ketemunya. Nah, 0,95 kan di sini nih. Jadi tinggal lihat di sini, makanya ketemu 0,10. Sudah bisa. Sekarang yang kedua. 10 kurangi 2 dibagi setengah per 10. Berapa? Berapa? 10 kurangi 2 ditambah setengah bagi 10. Ketemu berapa? 0,85. 0,85. Nah, karena di sini nggak ada 0,85. 85 apa 75 ya? 85 ya. Tadi kok kelas A ngomongnya 0,75. Sekarang kelas B kok ngomongnya 0,5. Benar ya? 85 apa 75? 0,85, Bu. Berarti kelas A mau salah. Kan di sini nggak ada 85-nya ya.
maka pakai interpolasi. Kira-kira 85 itu antara ini ya, antara 0,21 sampai 1,39 ya, makanya dia 0,33 ya. Bisa interpolasi. Kalau 0,5 1,39, kalau 0,9 ketemu 0,21, padahal kita butuhnya 0,85. Nah, kira-kira deket-deket 0,21. Di sini ditulis 0,33. Caranya bisa dikurangi 1,39 dikurangi 0,21, kemudian dibagi ini 0,6, 0,7, 0,8, mungkin bagi 3 ya. Nanti 0,8 sama 0,9 tengah-tengahnya gitu. Bisa interpolasi ya. Terus ini, yang ini berapa? Yang 0,58 ini ketemunya 10 dikurangi 3 ditambah setengah bagi 3. 0,75 Bu. Oh, yang ketiga yang 0,75. Nah, berarti 0,75 itu ya di sini lagi ya, sekitar sini. Yang pas nggak ada ya, 1,2 ada nggak di sini? 1,2. Ini mungkin 1,2, 1,6 nggak ada yang pas. Yang 1,2 ini berapa ini? Yang ini 1,2 ke 6. 5 deh. 0,55. Oh, 1,2. Oh iya, di sini 0,55 ya. Di sini. Tidak ada yang persis angkanya ini loh ya. Kalau ini kayaknya harus interpolasi semua. Jadi yang persis itu hanya 0,10 ini. Lainnya kan nggak ada angkanya ya. Interpolasi 4,61 nggak ada, 5,99 nggak ada. Oh ini 5,99 ada. Coba 5,99 ini. Hitung 5,99 berarti N10. 10 kurangi 10, setengah bagi 10. Setengah bagi 10 piro? 0,05 Bu. 0,05. Iya, 0,05 ini 5,99. Ya ini paling bawah ya. Jadi yang persis di tabel itu hanya paling atas sama paling bawah ini. Yang lainnya interpolasi 3,799 nggak ada kan di sini? Nggak ada. 2,77 yang nggak ada, 2,1 ya nggak ono, 1,6 yang nggak ada. Gitu ya. Tadi diinterpolasi karena memang nggak bisa persis tabelnya. Jadi yang dipakai itu yang P-nya 2. Kenapa P-nya 2? Karena kan tadi hanya diambil di mana? Ini dari example 412. Tadi hanya diambil 2 penjualan sama profit ini ya. Makanya kita ambil yang P-nya 2 ini. Jadi ngambilnya pasti baris ini ke sana. Kalau nggak ada berarti interpolasi. Ini yang ada hanya 5,99 di sini ini 5,99 persis ada sama 0,1 ini. Nah, yang lainnya itu nggak ada di sini. 0,33 baris ini nggak ada, 0,58 nggak ada ya gitu. Oke, sekarang nah ini data lain ya ini. Besar aja kiranya. Nah, kelihatan satu file ya. 2 apa 1 file di situ? 1. Oke, 1 file ya. Nah, ini beda data lagi ya, X-nya 4, N-nya 30. Terus ini sudah dicari ya masing-masing, tapi belum diurut. Nah, ini 30. Terus udah gitu kok deh. Roughly half of the date are less than or equal. Nih, ngecek. Harusnya ini dibuat dulu seperti ini ya. 4.14 ini dibuat dulu di seperti yang atas ini harusnya ya, yang ini. Ini. Nah, dibuat. Nah, ini dibuat kayak gini dulu harusnya.
Ini cara ngecek kiki plot ya, kiki plot, critical point kiki plot. Ini sekarang berarti sudah, ini sudah, ini nanti bisa di ini sendiri ya, buat sendiri di ini, kan ini belum dia plot order squad, ini disusun dulu dari kecil ke besar, terus buat ini gitu kayak tadi. Ini detecting outlier and cleaning data, ini praktikumnya nanti ini ya, cleaning data. Bisa dilihat di sini, deteksi outlier ini. Nah, nanti bisa yang dibunderi ini biasanya outlier. Ini yang outlier, yang lingkari ini ya. Ini transformasi kalau dia nggak normal, ya. Bisa pakai akar, proporsi, dan sebagainya. Penggunaan transformasi data. Nah, ini soalnya yang saya hijau-hijau ya. Tadi kan kita sudah membuat rumus bivariate normalnya. Consider a bivariate normal distribusi dengan mu satunya 1, mu 2 3, ini 2, ini 1, dan korelasinya diketahui ya. Nah, tulis rumus density bivariate normalnya, kemudian tulis ini pangkat 2-nya ya, statistical given expression untuk kuadratik dari fungsi x1 x2. 42 sama, cuma beda angka, tadi ini 1 ini ganti 0, ini 3 ganti 2 sama persis ya. Cuman ini ada tambahan, ini determine scatter constant dan kontur mengandung 50% dari properti tambahannya ini, yang C. Kemudian yang ketiga itu seperti tadi suruh ngecek yang mana dari variabel random yang independen, apakah X1 dan X2. Jadi ini ada X1, X2, X3 ya. Ini N3, mu sigma, mu-nya diketahui. Apakah X2 dan X3, apakah X1, X2 dan X3, dan seterusnya nanti bisa dicek. Ini sama, 4.6 dengan 4.3 ini sama ya. Lalu ditambah dengan ini yang kiki plot tadi ya, 4.23. Lalu 4.25 sama 4.26 ya. Tambahannya. Saya mau ditanyakan, jadi ada berapa nomor ya bab 4 ini ya? Bab 3 tadi hanya 2 nomor. Saya share aja. Ini bab 3 2 nomor. Ya, ini bab 3 hanya 2 nomor. Lalu bab 4-nya itu ada 1 2 3 4 5 6 7, kan karena libur ya, jadi Anda kan nanti nggak perlu kuliah. Jadi ini 1 2 3 4 5 6 7 ya. Itu ada 7. Nah, sekarang kita ini Johnson bab 5, kemudian modul ajar ini harusnya bab 2, terus modul IPB sudah punya semua kan ini ya, modul IPB-nya bab 3 4, kemudian buku ajar bab 3. Ya, saya selesaikan Johnson-nya dulu sebentar ya. Kita buka Johnson lagi. Jadi ini saya masuk ke, ini masih ada waktu kira-kira 25 menit lagi ya. Tadi di kelas A saya agak lama di ini, karena ini sudah kedua, jadi saya sudah bisa mengukur waktunya. Jadi tadi saya lama di sini sehingga nggak bisa masuk ke sini. Ini saya masih punya agak banyak waktu untuk masuk ke bab 5 ya. Jadi nanti ini praktikumnya. Ke sini pertemuan berikutnya berarti bab 5. Terus pertemuan berikutnya nanti PPT dari ini.
Oke, kita tutup share-nya dulu. Kita masuk bab 5 ya, Johnson lagi. Nah, ini sudah bab 5 itu menguji rata-rata, tapi dalam bentuk vektor. Dulu PMS menguji rata-rata kan bentuknya satu aja, skalar ya ini. Kita masih ingat, ini misalnya menguji tinggi badan, apakah sama dengan 170 melawan tidak sama dengan 170, misalnya pemain basket gitu ya. Nah, kalau N-nya kurang dari 30 dan standar deviasi populasi nggak diketahui, maka kita pakai S kan gitu ya. Jadi kita pakai, nah sekarang kita lebih seringnya memang pakai S semua di sini, karena asumsinya kita selalu berada di posisi sampel ya, makanya ini pakai S ya. Statistik itu asumsinya hitungannya adalah sampel, sehingga sangat susah untuk mengetahui varian populasi, pasti ngitung varian sampel, makanya digunakan meskipun sampelnya banyak, karena varian populasi itu susah untuk diketahui, maka kita selalu pakai varian sampel ya. Ini rumusnya, ini rata-ratanya. Nah, sekarang kita akan tolak Hanot jika T lebih besar dari tabel T kan dulu. Nah, kalau ini dipangkatkan 2 sekarang, kenapa kok dipangkatkan 2? Supaya S-nya ini bisa pangkat 2 gitu ya intinya ya, dipangkatkan 2 jadinya seperti ini. Ini akar N harusnya ya, bukan akar N. Nah, ini jadi N ya. Ini pangkat 2, ini pangkat 2, ini jadi N. Jadinya seperti ini. Hanya ditaruh atas. Nah, ini kalau dia lebih besar sama dengan tabel, berarti ini lebih besar tabel, maka kita tolak nol ya. Nah, kalau di dalam multi, konsepnya itu konsep perkalian kayak gini kan ya. Jadi ini dipakai di multi nantinya. Itu nggak pakai tabel T kalau multi ya. Nah, ini multi. Jadinya seperti ini kalau di multi. Nah, N depannya tetap ada, kita cek ini N, terus ini X kayak good, ini nggak pakai good ya, mu sama ya. Nih, nah, S-nya itu ini, mu-nya ini, S-nya T kali T. Nah, distribusi T-nya sekarang kita nggak pakai T lagi, tapi ini T pangkat 2 ya. Nah, T pangkat 2 itu berdistribusi ini. Nah, jadi distribusinya N-1 P dibagi NP terus kali F ya. Gitu. Nggak usah dibaca ini peluangnya, ini kan distribusinya ini jadinya. Nah, makanya ini ditulisnya harus lebih besar ini. Kalau rumus ini tadi yang ini kalau ini lebih besar dari tabelnya itu ini, maka tolak ya. Enggak usah. Nah, ini contoh soalnya ya. Dievaluasi pakai T, namanya T hotelingnya ini. Ada namanya hoteling, T hoteling. T kuadrat hoteling. Ada namanya enggak ya? Oh iya, ini namanya ya. Namanya T kuadrat hoteling. Dinamakan hoteling T kuadrat. Nah, contohnya sekarang ini berarti N-nya 3, P-nya 2 kan ya. Terus evaluasi apakah mu-nya 95 melawan tidak sama dengan 95 gitu ya. Jadi ini H0-nya nulisnya seperti ini ya. Nah, H1 tidak sama dengan gitu aja. Ini mu-nya sama dengan ini. Ini H0. Suruh menguji apakah ini mu1-nya itu sama dengan 9 ini. Padahal dia 8 gitu maksudnya. Ini kan 8. Ini 6. Disuruh menguji 9 sama 5 gitu ya. Nah, kita cari dulu S11 dengan cara ini ya. Coba caranya 6 kurangi rata-rata, 10 kurangi rata-rata, 8 kurangi rata dibagi N-1 ya, ini jadi 2. Ketemu 4. S12 6 kurangi 8, 9 kurangi berarti 1 sama 2 ya. Dibagi 2, ketemu ini, jadi ketemu lah ini, terus dicari
transpose-nya, lalu masukkan ke rumusnya. Rumusnya ini tadi. Ini ya. Oh, kita buka 2 ya biar enak ya. Izin ke kamar mandi. Kelihatan 2 kan ya. Nah, kita lihat bab 5. Nah, ini bab 5-nya. Bab 5 awal-awal ini ya. Lima titik 1. Contoh 5.1. Nah, soalnya tadi kita soal pertama. Oh, ini. Nah, ini masukkan ke rumusnya. Rumus ini ya rumusnya ya. Jadi masukkan ke rumus ini. Ini 3, lalu ini X min mu, jadi X-nya tadi rata-rata X dikurangi rata-ratanya dihipotesiskan. Kan ini 8. 8 kurangi yang dihipotesiskan 9, tadi rata-ratanya kan ketemu 8. Jadi 8 kurangi 9, 6 kurangi 5 gitu ya. Ini terus ini S inverse-nya ketemu ini, masuk ke sini. Lalu ini yang enggak transpose sama ya. Ini transpose, ini enggak. Ketemulah 7/8. Nah, 7/8 itu dicek dulu ininya, N-1, jadi ini. Iya, warna kuning. Nah, ini dicek N-1-nya, N-nya 3 kurangi 1 kali 2. Terus ini N dikurangi P kali F P, 3 kurangi 2. Jadi 4 kali F21. Tabel ini kalau kita lihat tabelnya dulu ya. Dengan berapa persen ini alfa nih, alfa berapa persen? Anggap aja alfa 5% ya. Kita cek. Ada kesimpulannya, tolak apa gagal tolak ini. Kita lihat tabel F dulu di sini. Tabel F 5%. Bawa tabel enggak Anda ya? 5%. Ini ya 5% ya. Ini sudah ini tabel F berapa persen? Ini X 10%. Ini 5% dengan 2 sama 1. Berarti ini V1-nya 2 ya. Sama ininya 1, berarti gede ini ya berarti ya. Iya. Nah, gede sekali kan? Berarti dia lebih besar kan ya. Kalau lebih besar berarti nilainya kan hanya 7/9, kecil ya ini ya nilainya. 7/9 lebih besar dari tabelnya 1,99. Kalau 10% berapa? 10% segini. Oh, mending pakai 10% ya. 2,1 ini segini. 10%. Kalau pakai 5% terlalu besar. Ini berapa persen? Oh, ini 1% tambah gede lumayan. Pakai 10% aja sudah ditolak ya. Oke. Berarti ini kesimpulannya ditolak gitu ya. Kemudian berikutnya yang kedua sama ya, cuma ini 3. Nah, ini kanalnya nulisnya gini. Tinggal melawan tidak sama dengan ya, H1 tidak sama dengan.
Ini diketahui di soal ya, 4, 50, 10 ini ditulis di soal. Padahal di sini kan 4,6, ini 45, harus dekat-dekat lah sama ini ya. Sama di sininya. Nah ini. Nah, sekarang dihitung dengan cara yang sama. 20, ini alfanya 10% ya, berarti pakai ini 10%. 20 terus ketemu segini, 46 dikurangi 4, ini 45 kurangi 50, 9,9 kurangi 10, terus dikalikan. Kita pakai itu. Nah, ketemunya 974. Ini datanya ya. Tabel 51, ini data switch datanya. Terus data ada di tabel 51. Nih. X1 sweet rate, X2 sodium, X3 potasium ini. Nah, ketemunya Nah, ini tabelnya biro 3 sama 17. 3 sama 17. 2,44 ya. Oke, oh tadi aku belum ngalikan. Pantesan salah. Dikalikan dulu, ini kan tabelnya 2,44. Nah, dikalikan ini. 19, kan ini N-nya ada 20, P-nya ada 3. Nah, makanya ini 3,7. Oh, ini tadi belum dikali. Ini berarti kalikan 4 lagi. Oh, ya tambah banyak dikali 4 ya. Tadi kan kita 49,5 kalau 10%. Ininya aja sudah 49,5 kali 4 ya, tambah besar lagi kalau dikali 4. Kalau ini dikali 3,355 kan 2,44 ini. P13, V217 dari mana? Dari sini. Kan ini 3 sama 17 ya. Persen. Nah, ketemu ini ketemunya 9,74 lebih besar. Maka kita tolak 0 gitu. Kurang 10 menit juga ini. Nanti ini bisa dibaca sendiri. Standar. Ini soalnya ini di akar ya. Ini data dari example ini, nanti dicek aja datanya. Terus ini di akar dari radiasinya. Ini ada confidence intervalnya ini. Nah, ini confidence intervalnya ya. Confidence intervalnya 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini example 5.4 confidence intervalnya. Mencari confidence interval ini. Ini bisa dibaca sendiri. Maka ini contoh besar ini kalau sampel besar ya. Kalau sampel besar ini confidence intervalnya yang berbeda ya. Caranya sama ngujinya. Menguji rata-rata. Nah, lihat soal-soalnya. Soal-soalnya ini menfaktor dengan observasi. Oh, ini observasi yang nggak lengkap ya. EM algoritma. Ini ada suplemen. Nah, ini exercise-nya. Exercise-nya 5.1 sampai 5.6. Lima titik satu ini confidence formula.
sama Bonvarine. Nah, jadi 5.1 sampai 5.6. Kemudian untuk modul ajar ini saya tutup. Sekarang kita buka modul ajarnya ya. Modul ajar. Buka modul ajar ya. Ini ya modul ajarnya ya. Kelihatan 1 apa 2 di situ? Filenya. 1 ini ya modul ajarnya ya. Sudah terlihat ya modul ajar ya yang terlihat apa Johnson? Modul ajar. Modul ajar oke. Ini yang kemarin bab 1 modul ajarnya. Kalau soal-soalnya modul ajar sama itu. Kalau yang ITB itu soal-soalnya nggak usah. Ini yang bab 1 kemarin sudah, bab 2. Nah ini bab 2 ya. Data pre-processing ya. Nanti ini dibaca mendeteksi missing value dan cara mengatasi. Ini ada mendeteksi outlier, univariate, multivariate. Ini caranya. Lalu sifat-sifat distribusi multivariate. Nah ini cara ngitungnya Kiki plot kayak tadi ya. Tadi kan kita juga ada Kiki plot. Nah ini nanti dibuat praktikum kayaknya. Ini Kiki plot. Melakukan pengujian asumsi. Nah ini tadi yang nggak ada di buku Johnson ya. Asumsi kemungkinan varian kovarian itu di buku Johnson tapi nggak dibahas. Ini klik-klikannya. Nah ini pengujian normal data multivariate. Ini dibaca sendiri bab 2-nya. Ada soal-soalnya juga ini. Nah ini soal-soalnya ya. Apa definisi dari missing value, data outlier, dan data berdistribusi normal multivariate jelaskan. Kemudian data ini deteksi outlier pada masing-masing variabel univariate, deteksi outlier pada data multi, bandingkan hasil yang dapat poin A dan B, kemudian interpretasi apa persamaan dan perbedaan dari poin A dan B. Pengujian distribusi normal pada masing-masing variabel univariate. Kalau univariate ini sendiri ya. Kalau multivariate jadikan 1. Pengujian distribusi normal pada data multivariate, bandingkan hasil yang didapat poin D dan E, kemudian interpretasi apa persamaan dan perbedaan dari poin D dan E. Kemudian diberikan data angka kematian karena kanker dan penyakit jantung di negara bagian Amerika Serikat menjadi 4 regional. Regional 1 ini, regional 2, regional 3, regional 4 ini jantung, ini kanker gitu ya. Kemudian deteksi missing value, jika terdapat missing value, lakukan penanggulangan yang sesuai jika terdapat missing value. Pengujian distribusi normal multivariate dengan data yang telah ditanggulangi jika terdapat missing value pada poin A. Pengujian rumus spesifisitas varian dan kovarian dari data. Ini yang bab 3 yang tadi uji hipotesis vektor rata-rata ya. Dan nolnya H1-nya. Nah ini tadi pakai ini, Hana ditolak jika T lebih besar dari ini, Hana diterima jika T. Nah ini baca soal-soalnya, langkah-langkah komputasinya, jadi Anda boleh aja mengerjakannya pakai komputasi ini. Ini nomor 1, nomor 2, sama nomor 3 ini dikerjakan ya.
yang dari buku itu. Lalu untuk yang sudah terlihat buku ini yang dari IPB itu yang saya terlihat. Sedikit perubahan ganda terlihat nggak? Halo? Iya, terlihat Bu. Ini maksudnya yang dari IPB. Ini baca aja biasa, dibaca untuk tambah-tambahannya. Jadi bab 1 pendahuluan, bab 2 review, matriks. Nah ini bab 3 ini yang normal ya, multivariat normal. Bab 4 ini yang vektor nilai tengah ya. Jadi Anda belajarnya 2 bab ini maksud saya ya. Yang besok libur itu yang ini, yang hari ini itu ini normal ganda. Kita coba lihat. Ini bab 1-nya pendahuluan, lalu ini review, ini nggak perlu ya, kan sudah ini. Tas ini nggak usah dibaca, lewat aja ini. Nah ini juga rusak ya, ini rusak. Filenya. Baca yang bisa dibaca, nggak bisa dilompatnya konsep-konsep matriks, nggak usah. Ini masih matriks ya, banyak sekali ini matriksnya. Makanya untuk bisa mengambil mata kuliah multi itu syaratnya sudah pernah ambil matriks. Ini bab 2 panjang, banyak matriksnya. Nah, memang matriksnya harus dikuasai. Ini soal-soal matriksnya. Terdapat 3 buah vektor. Apakah vektor dari bebas linear? Ketika apabila tidak vektor yang merupakan 2 buah vektor ini. Berapa sudut yang dibentuk suatu bentuk kuadrat? Tentukan matriks bentuk kuadrat di atas. Tentukan eigenvalue sama ini ya. Dari matriks nomor A, akar ciri itu eigenvalue ya. Apakah matriks tersebut matriks definit positif kayak gini-gini? Suhu suatu tempat ditentukan oleh 2 variabel. 3 data tentang ketinggian ini diketahui. Seorang mahasiswa ingin membuat suatu fungsi menghubungkan antara Y dengan katakanlah persamaan yang ditentukan nilai A dan B dengan menggunakan sistem persamaan linear. Terus ini yang bab 3, sebaran normal ganda. Ini kita langsung ini dibaca sendiri. Ini tadi juga sudah sama. Berapa sama dengan yang di buku Johnson ini ya, kalau kontur itu tadi elips kontur. Ini contoh soalnya. Ini tadi yang D, distance itu jarak ya. Ringkatnya, kalau ini enggak, kalau sama ada 1,5 ini ya, 1,5. Nah dia enggak diurut-urutnya gini ya. Lalu bisa dilihat sendiri. Nah ini latihannya. Anggaplah vektor variabel acak X menyebar normal multivariat dengan N, ini N-nya 3 ya harusnya ya, 3 mu, sigma dengan mu-nya ini. Carilah distribusi dari X1 min 2X2 plus X3 nya. Anda sudah bisa ini cari distribusi, kan cari min sama variannya. Carilah vektor A sehingga ini. Misal Y menyebar normal ganda dengan mu ini dan ini, manakah dari variabel berikut yang saling bebas? Y1, Y2, ini Y ya. Oh iya Y, bukan X ya. Nah dia pakai Y. Nah ini Y1, Y2, Y1, Y3, habis waktunya. Bentar lagi ini yang keempat ini ya, inferensia vektor nilai tengah. Jadi dibaca tentang vektor sama uji distribusi multinormal itu ya materinya. Ini materi yang libur itu ya, bisa dibaca sendiri. Yang mungkin dibaca contoh soalnya ini aja ya. Teladan itu contoh soal data mahasiswa 87, X1 ini, X2 ini. Nah ini mau diuji apakah rata-ratanya 500, 50 sama 30. Nah ini kesimpulannya olahan 0. Karena tabel lebih kecil hitung ya. Ini aplikasi SAS-nya kalau ingin. Nah ini latihannya. Nah ini
Ini sih nggak wajib ya, boleh. Untuk ini juga boleh. Latihan sendiri ya. Ini kayaknya sama nih kadar parah sama kadar nikotin ini tadi ya. Dengan yang di buku. Nah ini tidak masuk bab 5 ya. Sudah ada yang mau ditanyakan? Ini kayaknya sama dengan modul ini. Modul tadi ada kadar. Nah ini sama kan? Kadar tar dan nikon 28 sama 13 ini berapa? Oh iya sama datanya. Tapi ini soal nomor 3 ini ada juga di buku modul. Sudah ada yang mau ditanyakan? Terkait tadi yang buku modul IPB-nya kita belum di-share. Sudah sayang, coba depan. Iya di atas sendiri. Mesti Kak nyimak. Bareng Johnson itu loh. Kalau enggak, coba bareng Johnson. Waktu Sir Johnson. Masuk gak ono. Tadi kelas saya bilang gitu. Terus saya bilang sudah. Terus oh iya Bu sudah gitu. Kalau kelas A sudah biasanya B sudah. Barengan kan saya mesti nge-share A dengan B. Ketemu enggak? Oh iya Bu. Oh tak selentik kan ya. Coba. Oh, kamu coba offline tak selentik ngomong Kak Ono. Saya ingat sudah itu ketoro. Gak pernah di-download itu share-shareanku. Udah ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, yang laki-laki ojo males masa yang mimpin doa perempuan, Rek. Tadi lo bukanya itu perempuan pimpin doa, yang laki nggak ada. Torek pimpin doa sekarang. Baik Bu. Gak boleh telat yang cowok kalau suruh pimpin doa itu masa perempuan pimpin doa. On time jam 9 tepat itu harus ada. Kalau kuliah jam 7, kamu kan nggak kuliah sih jam 7. Kenapa kok terlambat? Saya pimpin doa. Ya baik Bu. Sebelum kita mengakhiri kuliah Multivar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Berdoa dan kegiatan masing-masing dimulai. Ya, ini masih pada sakit, Nurul sakit, Litwina sakit, Wijaya, Ikhwan Wijaya masuk enggak ya? Pada sakit anak-anak, Litwina belum sembuh. Masih agak batuk. Oh, tapi negatifnya enggak ada yang positif itu ya? Hilang, siapa? Nama temenmu? Namanya? Cowok kelas A. Kemarin hilang. Iya, Kemarin positif ya katanya. Tapi kalian ini nggak di kos apa di rumah sendiri? Masih di kos semua ini rata-rata. Iya. Di kos Bu. Oke, semoga sehat terus ya. Jaga kesehatan loh ya. Jangan keluyuran di rumah aja, belajar multi terus saya pinter ya. Terima kasih, mohon maaf ya kurang lebihnya. Assalamualaikum, saya akhiri. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. 3, 2, 1.